Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana min amrina rasyada wa nahana anittakhidal mudillina aduda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yattahid sahibata wala walada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bidinil haqqi wal huda. Sallallahu ala Muhammadin Nabil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Qala Allah Ta'ala wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang saya hormati Ketua PDM Wonosobo, Mas Bambang Wen, jamaah sekalian yang kami banggakan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan pengajian. Saya tadi mulai dengan surat Asy-Syam ya. Ayat 8 sampai 10. Wan nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Ini patut kita syukuri karena kita diciptakan sebagai manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ya. Nah, oleh karena itu kita betul-betul patut bersyukur. Apakah Bapak Ibu pernah membayangkan seandainya diciptakan sebagai wedhus? Kan beda ya. Manusia dan wedhus itu beda. Maka onderdil manusia itu kan sempurna. Misalnya Bapak Ibu ambegan. Ambegan itu Bernafas itu kan otomatis toh. Tidak perlu mejet saklar untuk menghirup udara atau nek serampung terus saklare ditutup, enggak, wis otomatis. Nah, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada manusia itu naluri fujur dan naluri takwa. Itu artinya software. Cara HP atau laptop itu software. Software gawan. Itu tidak bisa di-uninstall ya. Artinya tidak bisa dihilangkan. Pada artinya setiap manusia itu punya bakat fujur dan punya bakat takwa. Fujur itu segala sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan, kepada dosa, kepada dendeng, nah gitu, dendeng. Nah, kalau takwa yang baik gitu, maka orang itu menjadi baik atau tidak baik tergantung yang sering dipakai itu yang mana. Nah, kalau yang sering dipakai yang takwa itu jadi orang baik. Tapi kalau jadi orang jelek itu, nah, monggo. Jadi baik dan tidak baik itu pilihan. Fasilitas sudah diberikan oleh Allah. Nah, tinggal kita milih jalur yang mana. Oke, kalau ibu-ibu dan bapak saya kira ini termasuk milih jalur takwa. Betul tak? Betul. Pas di sini. Gitu. Nah, nanti kalau sudah keluar dari sini, wallahu alam bisawab gitu. Jadi ketika di sini itu ya pasti milih jalur takwa semua. Ning nek wis metu saka kene mbuh gitu. Enggak tahu ya. Oke. Nah, maka qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya.
Yang mensucikan jiwanya itu orang yang lebih banyak menggunakan software takwa itu. Nah, saya kira itu ya. Ini pengantar saya. Sekarang pengajian ya. Pengajian saya pada kesempatan ini akan menyampaikan karakter ulul albab yang saya ambil dari surat Al-Baqarah, Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan Allah itu benar dengan orang yang buta? Sesungguhnya hanya ulul albab saja yang bisa mengambil pelajaran. Catatan pertama dari ayat ini adalah dalam khasanah Islam, orang yang buta itu bukan orang yang tidak bisa melihat. Tapi karena di ayat ini dilawankan dengan orang berilmu, maka orang yang buta itu orang yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang patut, mana yang tidak patut, gitu. Mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu orang buta. Jadi meskipun meripatnya itu menciring gitu ya. Menciring. Jadi nek delok kicling gitu, tetapi kalau kelakuannya itu tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, itulah hakikat orang yang buta sesungguhnya. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan jamaah ini tidak termasuk orang yang buta ya. Nah, tapi meskipun meripatnya itu kurang cetha kalau melihat ya. Tapi kalau dia itu bisa membedakan mana baik, mana buruk, dialah orang yang berilmu yang sesungguhnya. Jadi saya kira ini Islam itu, Al-Quran itu menarik memberikan keterangan-keterangan kepada kita sekalian. Kalau melihat duit itu, merem saja, weruh gitu. Tetapi kalau kebaikan dan keburukan, itu hanya orang yang betul-betul berilmu, itu yang bisa membedakan. Nah, yang bisa mengambil pelajaran ini hanyalah ulul albab. Ulul albab itu kata Pak Hamka orang yang otaknya berisi. Orangnya yang otaknya berisi. Jadi semua orang diberi otak. Nah, bedanya isinya saja. Isinya ada yang padat, ada yang tidak padat. Ada yang isinya encer, ada yang beku gitu. Maka orang yang otaknya encer disebut cerdas. Cerdas itu artinya encere neng ngendas gitu. Nah, itu ya cerdas ya. Nah, maka orang pinter itu ya itu orang yang otaknya encer. Nah, nek encere neng irung, nah, lain lagi. Tapi itu tidak usah dirembuk ya. Albab itu orang yang otaknya berisi itu, ciri yang pertama adalah alladzina yufuna bi'ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Orang yang menepati janjinya kepada Allah dan tidak merusak perjanjian. Nah, janji kita kepada Allah itu apa? Nah, itu janji yang telah kita ucapkan ketika kita berusia 4 bulan di dalam kandungan. Masih ingat? Dulu ketika 4 bulan di dalam kandungan itu. Dulu kita semuanya dijanji oleh Allah. Alastu birabbikum gitu. Sekarang ingat toh.
Apakah kamu mengakui aku ini? Iya, saya mengakui engkau adalah Tuhanku. Nah, janji inilah orang yang cerdas itu menepati janji ini. Menepati janji, mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Yang berarti meneguhkan keyakinan tentang tauhid. Nah, jamaah yang saya hormati, nah perwujudan dari menepati janji bertauhid itu adalah ya kita tidak memperselingkuhkan Allah dengan yang lain. Kalau memperselingkuhkan Allah dengan yang lain itu artinya ya menyembah Allah tetapi masih percaya kepada yang lain-lain. Nah, menurut Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pun nate maos. Dalam tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dijelaskan bahwa orang yang bertauhid itu pasti semakin yakin akan adanya hari akhir dan menyadari bahwa hidup ini hanya untuk beramal soleh gitu. Apa perwujudan orang yang percaya kepada hari akhir? Perwujudannya adalah hidupnya semakin berhati-hati. Jadi kalau hidupnya itu tidak berhati-hati, ada pelanggaran tetap menerjang, maka sesungguhnya dia tidak percaya akan adanya hari kiamat. Sebab hari kiamat ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban di alam kubur itu kan nanti ditanya itu. Sudah tahu soalnya. Itu soal di alam kuburan sudah dibocorkan ya. Man robuka gitu. Nah, kalau orang Muhammadiyah itu enggak usah ditalkin, bisa jawab asal hafal lagu Sang Surya. Nah, jadi besok kalau jenengan meninggal dunia di alam kubur ditanyai malaikat man robukan, jenengan langsung nyanyi ya Allah Tuhan Robiku gitu loh. Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Nah, jenengan maiso melebihi pertanyaan malaikat. Ada bonusnya Muhammadiyah gerakanku. Nah, jadi kita itu beres lah nanti kalau di alam kubur. Sing penting hafal lagu Sang Surya ya. Ada yang belum hafal? Nah, harus ngapal ke itu ya. Nah itu talkinnya Muhammadiyah itu lewat lagu Sang Surya itu. Nah, sedangkan nanti di hari pembalasan itu kan yang dimintai pertanggungjawaban 4. Pertama umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua ilmunya seberapa yang sudah diamalkan. Yang ketiga hartanya dari mana dan untuk apa. Yang keempat jasadnya lebobrok nggopo gitu. Jadi umurnya. Maka yang semakin panjang umurnya itu semakin banyak pertanyaannya itu. Nah, sehingga berbahagialah yang belum tua. Kalau tua itu nanti pertanyaannya lebih banyak. Nah, persoalannya kita tidak bisa minta pendek umur. Enggak ada toh yang berdoa kepada Allah, ya Allah pendekkanlah umur saya. Tidak ada itu. Pasti minta panjang umur. Padahal panjang umur itu memperumit pertanggungjawaban. Itu satu. Yang kedua, ilmunya. Ilmunya seberapa yang sudah diamalkan. Jadi semakin banyak ilmunya, itu semakin banyak pertanyaannya. Nek ngono rasa mangkat ngaji wae. Nah, kalau enggak berangkat ngaji, itu lebih jelas celakanya. Yang ketiga, hartanya. Ya. Hartanya itu dari mana dan untuk apa. Yang keempat, jasadnya. Lebobrok nggopo. Jadi meripatnya itu leblabur gitu. Ki mentelengi apa gitu. Nah, itu nanti ditanya oleh malaikat ya. Ini kan cetok toh Bu? Cetok ya. Itu
maka segera menyiapkan jawabannya. Nah, menyiapkan jawaban itu tidak dengan lisan atau tulisan, tetapi dengan perilaku kita. Nah, ulul albab itu seperti itu, menepati janji. Jadi perwujudan menepati janji kepada Allah yang dulu itu seperti yang saya sampaikan itu. Nah, di samping itu juga tidak merusak perjanjian, termasuk perjanjian dengan sesama manusia. Artinya, orang yang cerdas itu orang yang suka menepati janji. Maka orang yang tidak menepati janji itu sebaliknya, yang tidak cerdas. Tidak cerdas itu bahasa Wonosobonya goblok. Nah, itu orang yang tidak menepati janji. Itu orang yang baik. Bapak Ibu pernah pinjam uang di bank atau BMT? Koperasi? Pernah toh? Nah, pernah. Kalau jenengan itu ngangsurnya tertib, itu belum lunas sudah ditawari lagi. Itu artinya apa? Orang yang menepati janji itu secara manajemen termasuk orang yang baik. Bapak Ibu janjiannya pengajian jam berapa? 6. Nah, yang cerdas itu pasti sebelum jam 6 sudah sampai sini. Karena itu bagian dari menepati janji. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola. Orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Jadi termasuk dalam hal ini dihubungkan itu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Pertama hubungan persaudaraan. Nah, berarti silaturahim. Gitu. Kemudian yang kedua hubungan keilmuan. Kalau hubungan keilmuan itu yang butuh ilmu ya menuntut ilmu. Yang punya ilmu menularkan ilmunya. Nah itu hubungan keilmuan. Kemudian yang ketiga, yang diperintahkan dihubungkan, hubungan keharta bendaan. Yang punya kelebihan memberi pertolongan kepada yang membutuhkan pertolongan. Itu hubungan keharta bendaan. Jadi orang yang pinter itu, orang yang suka menyambung persaudaraan, suka bersaudara, suka membangun jaringan, suka silaturahmi. Maka orang yang tidak pintar, suka bermusuhan, suka jodraan. Nah, itulah sebabnya Kanjeng Nabi mewasiatkan seandainya terpaksa berjodraan, jodraan negeri apa? Nah, jadi kalau terus berdamai, nanti bisa dimulai hari keempat. Nah, itu bukan begitu. Ya. Tapi pada pokoknya adalah kita itu orang yang cerdas adalah orang yang suka itu yang ke berapa? 2. Yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang takut kepada Tuhan mereka. Khosyah itu takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah itu yang dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada Allah itu merupakan inti dari ibadah. Dalam himpunan putusan tarjih disebutkan bahwa al-ibadatu hiyat taqarrubu ilallah bimtisali awamirih wajtinabi nawahi wal amali bima adzinabi syari' gitu. Ibadah itu ialah mendekatkan diri kepada Allah
dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan apa-apa yang diizinkannya. Jadi hakikat dari ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang dilakukan 3 cara. Yang pertama menjalankan perintah, yang kedua menjauhi larangan, yang ketiga mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Kalau menjalankan perintah itu menurut kemampuannya. Jadi menjalankan perintah itu menurut kemampuan masing-masing. Seperti kalau Bapak Ibu sholat tidak mampu berdiri, nah, boleh duduk gitu, karena kemampuannya seperti itu. Tetapi kalau menjauhi larangan itu tidak boleh sak kemampuannya, harus gitu. Oh, nek miturut kemampuan penak banget gitu toh. Gusti Allah, saya belum mampu meninggalkan berzina. Nah, harap dimaklumi ya. Nah, itu kacau nanti. Jadi kalau larangan itu seluruhnya ya, tapi kalau kewajiban perintah itu menurut kemampuan. Dengan cara demikian berarti kita itu dalam beragama itu kan kepenak toh, nyaman, tidak ada yang memberatkan. Wong meninggalkan larangan kan hanya diam toh. Ning ternyata diam itu kan sulit toh. Diam meneng. Upamanya ada peluang untuk nyolong. Jenengan tuh kau meneng wae ra nyolong, itu kan beribadah itu. Gitu. Pernah ada kesempatan nyolong. Jangan-jangan kita itu tidak nyolong hanya karena tidak ada kesempatan. Seandainya diberi kesempatan, wallahu a'lam gitu toh. Kan eman-eman niki ra dijiko gitu toh. Jadi apakah kita itu sudah teruji apa belum? Nah, kan belum jelas gitu. Jangan-jangan jenengan ki dadi wong apik ming tidak ada kesempatan jadi orang jelek. Nah, gitu. Oke. Tapi andai kata jenengan diuji oleh Allah peluang untuk mencuri, kira-kira mencuri apa enggak? Mboten nggih? Alhamdulillah. Wis. Jenengan berjanji lo ya. Ya, orang tadi menepati janji. Jadi insya Allah gitu ya. Wis. Insya Allah kira patek cetha. Tapi berkomitmen, berazam yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, dalam ibadah itu yang dilakukan mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh Allah. Yang ketiga inilah yang sangat luas cakupannya. Jadi segala perilaku, segala amalan, segala perbuatan, kegiatan yang diizinkan oleh Allah, kalau kita bermotivasi takorub ila wibu masak, ya, karena ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, masak saja bernilai ibadah. Apalagi kemudian menyuguhkan kepada suaminya dengan lemah lembut. Wow, ibadah yang luar biasa. Sering begitu Pak enggak? Nah, pasti sudah begitu, kecuali yang belum. Jadi ini luas sekali. Bapak Ibu hadir ke sini untuk silaturahim ini juga bernilai ibadah. Nah, sehingga berdasarkan pemahaman ini, maka seluruh hidup kita itu sesungguhnya bisa bernilai ibadah. Asal semuanya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau niatnya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya tentu tidak bernilai ibadah. Kemudian yang kelima, berapa? 4, ya. Yang keempat, wa yakhafuna su'al hisab. Takut
kalau nanti dihisab dengan hisab yang jelek. Takut. Khauf ya ini. Kalau khauf itu takut yang sifatnya ngeri. Saya kira yang di depan saya ini termasuk generasi kolonial. Artinya wis sepuh-sepuh itu. Artinya mengalami dulu takut kalau ada nilai merah gitu. Nah, itu waktu itu ya, tasih kamutan gitu, oke. Nah, seperti itulah. Nanti takutnya itu seperti ketika akan ngambil rapot, ojo sok ono biji sing abang. Nah, anak sekarang nggak tahu Bu nilai merah itu karena sudah nggak ada gitu. Gitu. Nah, sekarang ini besok itu ya seperti itu. Biar nanti tidak mendapatkan nilai yang jelek, nah tentu persiapannya sekarang ini. Jadi takut nanti dihisab dengan hisab yang jelek itu. Kalau dalam Al-Quran digambarkan dengan menerima kok sudah tidak berwujud buku lagi ya. Wis raungsum, sudah paperless. Sudah tinggal dikirim lewat email gitu. Itu besok seperti itu. Nah, itu dengan tangan kiri itu artinya kita bakal cilekek. Nah, upomo ya ini, upomo jenengan meninggal dunia 1 Januari 2023. Itu berdasarkan yang sudah dilakukan sepanjang hayat ini, kira-kira hisabnya termasuk beres apa enggak ya? Dikira-kira sendiri gitu. Sebab nanti jelek atau tidak itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Maksud saya apa? Maksud saya kalau memang kemarin-kemarin sudah terlanjur ada yang mengkhawatirkan, ya segera bertobat gitu. Segera memperbaiki diri. Cara kita selamat itu ya sekarang ini. Tidak usah nunggu besok dikirimi oleh anak cucu. Jadi cara untuk selamat dari hisab yang jelek itu ya kita melakukan sekarang ini. Oke? Oke ya. Ini terserah jenengan. Arab milih selamat ora. Sebab kalau ada yang bercita-cita cilaka ya terserah saja. Saya kira yang hadir di sini nggak ada ya. Nah, cita-citanya selamat. Kemudian yang kelima. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Nah, itu. Orang yang bersabar dan jalani hidup untuk mengharapkan ridho Allah. Jadi sabar. Jadi hidup untuk mendapatkan ridho Allah itu butuh kesabaran. Nah, mengapa butuh kesabaran? Karena dalam kenyataannya banyak godaan-godaan. Baik godaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Godaan-godaan. Nah, orang yang hidup dengan tulus itu juga butuh perjuangan. Tulus, bukan fulus ya. Nah, orang yang tulus itu orang yang menjalani hidup dengan apa adanya. Yang tidak tulus itu ada apanya. Nah, jadi asal kita itu apa adanya, insya Allah termasuk orang yang tulus. Tapi kalau yang tidak tulus pasti ada apanya. Nah, gitu. Gampang tolong ukur niku. Nah, yang tahu apa adanya atau ada apanya itu hanya yang bersangkutan. Jadi jenengan di sini hadir untuk mengharapkan ridha Allah itu ya
banyak godaannya. Godaannya itu yang paling sulit adalah godaan tersembunyi. Gitu. Tersembunyi. Yang tahu hanya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya ibu-ibu yang cantik-cantik ini, 30 tahun yang lalu tapi yang cantik-cantik ini itu berpakaian yang bagus, indah, supaya disanjung oleh temannya. Gitu. Saya juga ada godaan. Saya ceramah dibagus-baguskan biar viral gitu. Nah, itu juga godaan. Maka membutuhkan kesabaran. Kesabaran itu adalah sikap teguh di dalam perjuangan. Teguh dalam perjuangan. Termasuk tahan di dalam menghadapi godaan. Itu orang yang sabar. Kemudian yang keenam, wa aqamus sholah. Orang yang mendirikan sholat. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, kalimatnya di dalam Al-Quran itu selalu mendirikan sholat. Bukan melakukan sholat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah termasuk mendirikan sholat atau baru melakukan sholat? Kalau mendirikan sholat itu ya sholat menjadi penyangga kebaikan hidup kita. Mendirikan sholat itu adalah orang yang sholatnya bermakna untuk memperbaiki hidup kita. Sholatnya bisa mencegah dari perilaku yang tidak seharusnya. Rumusnya sederhana. Rumusnya adalah jangan berbuat maksiat setelah sholat. Gitu. Oke, bisa ya? Bisa. Kalau sebelumnya bagaimana? Oh, silahkan saja sebelumnya. Tetapi perlu diketahui bahwa sebelum sholat zuhur adalah setelah sholat subuh. Nah, gitu. Nah, maka rumus mendirikan sholat itu adalah tidak berbuat maksiat atau berbuat dosa setelah sholat. Kira-kira mungkin apa tidak Bapak Ibu? Nah, berarti idealnya orang yang sudah sholat 5 waktu itu pasti terpelihara dari perbuatan dosa. Nah, itu namanya mendirikan sholat seperti itu. Tetapi kalau sudah rajin sholat, tapi juga rajin maksiat, nah, itu namanya STMJ. Sholat terus, maksiat yo jalan. Nah, itu. Jadi ini bisa ya, bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya. Masih ada yang mau maksiat? Nah, jadi semakin sering kita melakukan sholat, berarti semakin terpelihara dari perilaku maksiat. Wong kita dijaga dengan 5 sholat saja kan wis top tenan toh. Jadi namanya siang ini mau dendeng gitu, oh ingat tadi baru saja sholat subuh. Apalagi nanti ada sholat duha, ada sholat rawatib. Wah, semakin banyak yang memelihara kita itu dari sholat kita itu. Nah, mudah-mudahan sholat kita itu betul-betul sholat yang bermakna. Artinya sholat yang memelihara kita dari perilaku maksiat itu. Terus nomor berapa? 7. Wa aqamus shalah. Terus wa anfaqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, baik terang-terangan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi infak itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Kapan kita infak sembunyi-sembunyi?
kapan kita infak terang-terangan. Nah, sembunyi-sembunyi itu ketika jenengan memberi pertolongan kepada seseorang. Itu lebih baik sembunyi-sembunyi. Nek perlu nganti ngerti sing ngenaiki sopo. Pamanya ya, pengen menggembirakan orang. Itu ada orang sedang sholat di sini, sepatunya di luar. Gitu. Jenengan seseli duit. Wah, nah itu kan sembunyi-sembunyi itu bagus apa enggak kalau begitu? Bagus. Nah, ning lengono kui di video, ayo sama saja. Nah, di video itu sama saja namanya ya. Atau mungkin jenengan punya tetangga, kok butuh pertolongan, tapi dia menjaga harga diri. Jenengan suruh saja benek ke gendeng gitu. Benak ke gendeng, senajan ra bocor. Nah, nanti setelah selesai dengan kayak duit sak yuto. Wow, itu kan bagus itu. Nah, dia terjaga kehormatannya. Orang itu kalau diberi tanpa apa-apa kan ya agak malu juga itu. Dengan cara banyak cara ya. Banyak cara untuk mewujudkan memberi pertolongan secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu. Jadi kalau tertolong kepada orang lain, seseorang itu lebih bagus sembunyi-sembunyi. Nah, secara manajemen, cara untuk bersembunyi-sembunyi itu di samping yang sudah saya sebutkan itu, yang jenengan salurkan sedekahnya lewat lazismu itu. Itu caranya perwujudan dari infak sembunyi-sembunyi. Kalau jenengan infaknya lewat lazismu, itu yang terkenal lazismu, jenengan tidak terkenal gitu. Tidak terkenal itu artinya selamat. Sebab kalau yang terkenal jenengan iso GR gitu. Aku dermawan, atau gaya gitu. Tetapi kalau diserahkan ke lazismu, duitnya yang lumpuk, di situ ndak dititeni iki duitnya sapa enggak. Tetapi sudah jadi satu lembaga. Jadi infak, sedekah, zakat liwat lazismu itu adalah untuk menyelamatkan ketulusan panjenengan. Jadi jenengan ditolong mengamalkan ayat ini. Jadi menginfakkan sebagian hartanya sir secara sembunyi-sembunyi. Oke? Tetapi juga boleh terang-terangan. Kalau infak untuk kepentingan umum, itu terang-terangan lebih baik. Jadi misalnya untuk renovasi Masjid Al-Arqam. Itu jenengan tuh terang-terangan ngacung, saya 10 juta apa 20 juta silahkan. Itu malah baik. Gitu. Engko ra ikhlas, salah ra ikhlas. Wis dipamerke kok ra ikhlas, itu kan rugi sendiri toh gitu. Bagi panitia enggak penting jenengan ikhlas atau tidak gitu. Yang penting banyak duitnya. Tetapi bagi jenengan ikhlas itu penting. Jadi tidak bisa aku ikhlase ming 1000 gitu. Itu namanya ikhlas itu sesuai dengan kalau jenengan sakjane mampu infak 20 juta kok menginfak 2000, itu namanya tidak ikhlas gitu. Jadi ikhlas itu juga diukur jarak antara kemampuan dengan yang diinfakkan itu gitu. Jadi jangan util gitu ya. Gitu. Cetha nggih Bu nggih. Jadi mangke teng dalem dicek sakjane kemampuane pira sing diserahke nggo renovasi Masjid Al-Arqam. Ini perlu direncanakan. Nek saiki urung pun duwe semene. Utang sik ra apa-apa. Nah, itu namanya mengamalkan yang terang-terangan. Mengapa untuk kepentingan umum diseyukyakan terang-terangan? Itu untuk menyelamatkan panitia dan juga untuk memotivasi
yang lain-lain itu. Gitu ya. Jadi orang cerdas itu menginfakkan sebagian hartanya secara sembunyi-sembunyi. 8. Nah, buatan apal itu. Wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Nah, iki ya nek gampang niku jenenge mboten angel. Angel nggih nggih? Nggih. Kalau orang membalas kejelekan dengan kejelekan itu biasa. Membalas kebaikan dengan kebaikan ya biasa. Tapi membalas kejelekan dengan kebaikan itu luar biasa. Itu hanya dilakukan oleh jamaah Masjid Al-Arqam. Nah, gitu ya. Jenengan pun tak arani ngono kuwi kudu ngono kuwi. Jadi membalas kejelekan dengan kebaikan. Orang berlaku mungkar kepada kita dibalas dengan perilaku ma'ruf. Contoh yang paling monumental itu apa ya? Ya Nabi itulah, Nabi. Nabi itu kan diunek-unek ke Yahudi itu toh, tapi yang memberi makan Nabi itu. Jenengan tahu diunek-unek ke wong. Terus jenengan ngenai duit ngoten. Lah kita urung tahu toh. Belum. Mulane jenengan ora diangkat dadi nabi. Nah, soalnya levelnya urung. Tapi kita berusaha. Tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan ini perlu kita usahakan yang terkait dengan tema ini, yakni membalas kejelekan dengan kebaikan. Kalau membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Ini saya sudah berulang kali menyampaikan, tapi ngehnya baru belakangan ini. Ketika saya membaca surat An-Nahl 125. Untuk sini buatan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang ingin saya garis bawahi mau'izah hasanah. Nasihat yang baik. Nasihat yang kata Pak Hamka untuk orang yang lengah, orang yang bersalah, dan orang yang tersesat. Nah, yang saya garis bawahi orang yang bersalah. Kalau kita marah kepada orang yang bersalah, itu lumrah pembuatan. Lumrah toh? Nggih. Jenengan punya anak bersalah, jenengan marah. Niku lumrah pembuatan. Lumrah. Ya. Tapi itu salah. Jadi marah kepada orang yang bersalah itu lumrah, tetapi salah. Ajeng terus dilakoni. Mengapa salah? Kalau orang dimarahi itu kira-kira gembira atau jengkel? Kalau jengkel itu dinasihati bisa nyantel apa tidak? Tidak. Padahal tadi tujuannya adalah nasihat yang baik. Nasihat yang baik untuk orang yang bersalah. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang sikap Nabi terhadap anak buah yang bersalah. Ali Imran 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min khaulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta. Kalau bukan karena rahmat dari Tuhanmu, kamu tidak bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka.
Kalau waktu itu kamu marah dan keras, tentu mereka lari dari kamu. Siapa yang dimaksud mereka itu adalah 50 pasukan pemanah jitu yang ditempatkan di atas bukit pada saat perang Uhud. Ini posisi strategis. Dengan pesan, jangan berpindah tempat sebelum ada perintah. Nah, karena posisi strategis, maka umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang. Nah, karena menang dalam perang itu, yang menang berhak mengambil rampasan perang. Jadi kalau musuh pakai baju bagus, bisa ditetel, dibawa pulang. Kalau musuh pakai jam tangan, ambil. Kalau musuh bawa yang di atas bukit tadi, agaknya gelisah. Jangan-jangan nanti saya tidak kebagian ya. Akhirnya tanpa menunggu perintah dari Nabi turun perang. Nah, Khalid bin Walid yang masih menjadi panglima kaum musyrikin itu ngerti kelemahan itu. Nah, maka dia balik menempati posisi yang tadi ditempati 50 pemanah itu. Sehingga pasukan Islam yang mengambil rampasan perang itu ditembak dari atas dul. Akhirnya kacau gitu. Yang tadinya menang jadi tidak menang. Bahkan Nabi sampai patah giginya, Hamzah paman Nabi sampai syahid, sudah syahid itu dibedah dadanya, diambil jantungnya, dikunyah-kunyah oleh Hindun dari Abu Sufyan. Nabi kan sakitnya di sini. Coba pamannya itu meninggal, sudah meninggal saja masih disiksa, itu kan menyakitkan gitu. Nah, 50 pasukan pemanah Nabi tadi, pasukan Nabi yang tugasnya memanah tadi, itu jelas bersalah toh? Jelas bersalah. Kalau jenengan sing dadi Nabi kira-kira dikapake. Diseneni toh? Nggih, mulane jenengan ra dadekke Nabi. Soalnya dia nyeneni. Nah, Nabi tetap bersikap ramah kepada mereka. Jadi resepnya kalau menasihati yang baik itu kepada orang yang bersalah diperintahkan bersikap ramah. Pertama, yang kedua memaafkan. Yang ketiga memintakan ampun kepada Allah. Yang keempat mengajak musyawarah. Yang kelima pasrah. Kira-kira nek jenengan rasa anak buah lah, duwe anak putu bersalah, iso ngono kuwi apa ora? Insyaallah ya. Nah, mulai dicoba. Muga-muga iso. Kalau ini diterapkan mulai dari rumah kita masing-masing, rasa muluk-muluk ya, rasa muluk. Rasa muluk-muluk. Dari rumah kita masing-masing, insya Allah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan. Kula mbiyen ya ngoten niku. Padha jenengan kuwi. Jadi anak buah salah ya tak seneni gitu. Senajan saya ini wis bola-bali maca, tetapi baru ngeh itu sebulan ini tentang ayat ini. Maka pesan yang penting dari saya yang saya alami itu, kita tidak boleh bosan membaca ayat Al-Quran. Sebab dibaca dulu dengan dibaca sekarang itu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam. Nek mudeng. Nah, gitu. Ning nek ming maca ra mudeng ya tetap untuk ganjaran. Itu sudah apik tenan ya. Jadi jamaah yang saya hormati, mangke nggih, mangke nek nang dalem upamane wayahe mecahke gelas, jenengan kudu ramah. Ora apa-apa nduk tenang, gelas sok iso tuku neh. Ini nek sing kene mboten putune mecah gelas mripate ning ndi. Nah, nek ngono kuwi malah gobloke awake dhewe to.
Cetha weruh mripati nang kene kok takon. Engko putune di simbah goblok ngono. Ah itu kan cilek kayak itu ya. Jadi tapi ini kan ini persoalan yang nyata yang sering kita hadapi dan agama memberi resep. Nah, kalau agama memberi resep, awake dhewe manut paura terserah kita. Nah, meskipun itu tidak gampang, tetapi kita perlu berjuang untuk mewujudkan. Justru kalau kita berhasil memperjuangkan yang tidak gampang itu, nilainya luar biasa. Kegembiraannya dalam hati juga luar biasa. Nah, mudah-mudahan begitu. Itu Bapak-bapak, nanti atau besok kalau istrinya membuatkan minuman kleru uyah, jangan dikapyok. Nah, tetapi bersikap ramah. Okay. Nah, nanti ya saya nggak tahu nanti akan dites oleh panitia apa tidak. Enggak kayak teh karo uyah. Jamaah yang saya hormati, nah kalau kita bisa mengamalkan yang 8 itu, nah, nanti akan dimasukkan ke dalam surga, tempat kembali yang baik. Bahkan akan dimasukkan surga bersama keluarga kita, bersama bapak-bapak, istri-istri, dan anak cucu. Jadi nanti bisa reuni keluarga di surga. Jadi umpamanya Bani Bambang Wen, nah, nanti bisa itu reuni di surga. Jadi Bapak Ibu pengen nggak itu kita nanti reuni di surga? Bahkan tidak hanya keluarga, bisa keluarga besar Muhammadiyah gitu. Nah, gitu. Kalau keluarga besar Muhammadiyah yang dimasukkan yang jamaah dulu, baru pimpinan ranting, pimpinan daerah itu carry. Tetapi pimpinan ranting bisa masuk kalau ada rekomendasi dari PDM. Nah, jadi insya Allah kalau kita itu kompak mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan ikhlas, nanti akan bisa reuni di surga sesuai dengan surat Ar-Ra'd ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.